Maaf Ustaz, di luar tema, apakah bid'ah terbagi menjadi beberapa bagian? Mohon penjelasannya. Baik, sebetulnya kalau dalam kalimat hadis, bid'ah itu cuma satu. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu menyesatkan. Sudah selesai. Jadi yang namanya bid'ah pasti sesat. Yang namanya bid'ah pasti salah. Jadi semua bid'ah itu cuma satu. Jadi kalau ada yang sesuatu yang tidak menyesatkan, itu bukan bid'ah namanya. Itu bukan bid'ah, cuma nanti ada kalimat-kalimat kiasan diistilahkan untuk menggambarkan sesuatu yang hakikatnya bukan bid'ah, tapi sementara orang menduga itu bid'ah, maka dibuat kalimat kiasan. Kalau mereka menyebut bid'ah, maka bid'ah ini yang paling bagus. Itu bukan bid'ah sebetulnya. Cuma kalimat kiasan untuk menunjukkan bahwa ini bukan bid'ah, cuma sementara orang salah paham menduganya sebagai bid'ah. Maka dibuat kalimat kiasan. Contoh misalnya, Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Beliau menganjurkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sejak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar, supaya menunaikan salat tarawihnya berjamaah ke masjid. Berjamaah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi senantiasa menunaikan tarawih di masjid itu umumnya cuma 3 malam. Setelah itu beliau kembali ke kamarnya, menunaikan salat dengan sendirian. Subuhnya beliau menyampaikan kepada para sahabat, aku tahu kalian mencari-cari aku. Aku memilih untuk menunaikan sendirian supaya sholat ini tidak dihukumi wajib oleh Allah ditunaikan berjamaah. Ya, supaya tidak dihukumi wajib oleh Allah ditunaikan berjamaah. Maka sepeninggal Nabi, para sahabat tetap mempertahankan itu. Kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang di rumah. Yang di masjid pun kadang-kadang mohon maaf ya, mohon maaf. Ada yang sholat berjamaah di pojok kanan. Jadi nggak satu saf, ya, nggak satu tempat. Maka Umar melihat itu, kalau begini caranya orang akan terpecah-pecah. Maka oleh beliau kemudian dikumpulkan. Apa dasarnya? Dasarnya diambil hukum kias. Nabi itu sesungguhnya ingin menjadikan umat semuanya berjamaah ke masjid. Cuma karena khawatir sholat sunnah ini menjadi wajib berjamaah, maka beliau memilih untuk menunaikan sendirian. Jadi bukan berarti menolak berjamaah, bukan. Ya, prinsip dasarnya berjamaah. Karena nabinya sudah wafat, tidak mungkin hukum berubah, maka kalimat kias ini diambil oleh Umar bin Khattab, maka diajaklah kemudian para sahabat untuk menunaikan sholat berjamaah. Maka dari situ ditunjuklah kemudian Ubay bin Ka'ab sebagai imam bagi laki-laki, dan Khuzaimah menjadi imam untuk perempuannya. Dari situlah kemudian sholat berjamaah, sholat sunat tarawih dikerjakan berjamaah di masjid, dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari. Saat semua itu ditetapkan, Umar kemudian menyampaikan, lihat kalimat Umarnya, kalaupun ada sementara orang yang menduga ini sebagai bid'ah, maka nikmatul bid'atu hadhihi. Nikmatul bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah, maka ini bid'ah yang terbaik. Maksudnya itu bukan bid'ah. Ya, petunjuk Umar ini bukan bid'ah. Jadi sholat berjamaah di masjid itu bukan bid'ah. Tapi kalau ada orang kemudian mengatakan di kemudian, Umar ingin mengatakan tidak setiap yang tidak ada contohnya dari Nabi langsung dihukumi bid'ah. Kalau kaidahnya sesuai dengan hukum Nabi, maka itu boleh dilakukan. Kalau disebut bid'ah, maka ini yang paling bagus. Jelas ya? Maka dari sini orang membuat kalimat-kalimat seperti ini. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Bid'ah yang baik dengan bid'ah yang buruk. Bid'ah yang baik ini sebetulnya bukan bid'ah, karena semua bid'ah itu buruk. Jelas ya? Ya, jelas sampai sini ya? Jadi, kalau ada misalnya sesuatu perbuatan dalam fikih Islam, tidak ada contohnya dari Nabi, tidak harus langsung menjadi bid'ah. Awas, catat kalimat saya ini ya, catat kalimat saya. Kadang-kadang ada orang mengatakan kalau nggak ada contoh dari Nabi itu bid'ah. Belum tentu. Belum tentu. Kalau ada dalilnya bersandar kepada Nabi, sekalipun Nabi tidak mencontohkan, belum tentu menjadi bid'ah. Boleh jadi dalam fikih ketika ditelusuri, Nabi tidak mencontohkan bukan karena tidak ingin mempraktekkan. Ada satu, bisa menjadi berat untuk umatnya. Yang kedua, boleh jadi memang kondisinya tidak memungkinkan bagi Nabi untuk melakukannya. Tapi bagi umat, kalau bisa melakukannya. Contoh, tadi salat tahiyatul masjid. Nabi selama hidupnya, Anda silakan buka kitab-kitab hadis, tidak pernah melakukan tahiyatul masjid selama hidupnya. Tidak pernah. Tapi umatnya diminta untuk mengerjakan tahiyatul masjid. Nabinya tidak. Kenapa? Karena rumah Nabi di masjid. Saya ulang ya, karena rumah Nabi di masjid. Begitu iqamat dilakukan, Nabi keluar dari rumahnya. Selesai. Jadi bukan karena Nabi nggak bisa mengerjakan tahiyatul masjid, rumahnya sudah di masjid. Jelas sampai sini? Baik. Nah, kalimat ini nanti yang digunakan sebagai kias. Anda zakat pakai apa? Masya Allah, alhamdulillah. Nabi pernah zakat pakai beras? Berarti bid'ah itu. Silakan cek ya, silakan cek. Anda silakan temukan, tidak akan pernah menemukan. Jangankan di kitab paling sahih, di kitab hadis paling palsu pun tidak akan pernah ditemukan Nabi zakat pakai beras, itu nggak ada. Nggak ada. Ya. Nabi zakat itu kalau tidak menggunakan kurma, menggunakan gandum. Ya, menggunakan kurma atau menggunakan gandum. Masya Allah. Apa yang terjadi? Ketika Muawiyah diutus jadi gubernur di Syam,
Kata Muawiyah, silakan keluarkan zakat dengan irtun. Irtun itu makanan pokok. Ditafsirkan oleh beliau, gandum kurma itu makanan pokoknya di zaman Nabi, di tempat Nabi. Ketika beliau menjadi gubernur di Syam, makanan pokoknya sebagian tempat ada yang beda. Maka silakan gunakan zakat dengan makanan pokok itu. Nah, maaf, makanan pokok kita apa di sini? Itu makanan pokok antum. Ya, makanan pokok saya nasi. Kalau beras itu makanan pokok bagi hewan yang punya tembolok. Ya. Baik. Ayam itu beras, ya. Angsa itu beras, baik ya. Kalau saya nasi, ya, alhamdulillah. Baik, nasi sumbernya dari mana? Dari beras. Baik, karena makanan pokoknya nasi, sumbernya dari beras, maka dari sini diambil metode qiyas. Sekalipun tidak ada contoh dari Nabi, tapi ada ketentuan kaidah hukumnya, maka boleh dipraktekkan. Jelas sampai sini?